Bab 123. Janda muda terlihat sangat gugup. Perdebatan antara dua orang pria yang saling bersahabat itu masih berlangsung. Walaupun Basten selalu berusaha menggoda Altar supaya tidak ngambek lagi. Namun Altar tetap bersikap datar dan formal di hadapan Basten. Tetapi saat suara Velty yang sedang ngobrol dengan adiknya di dalam rumah terdengar sampai di teras, Altar langsung terkejut. "Velty!" celetuk Altar. Tanpa basa-basi Altar langsung masuk ke dalam rumah. Namun lengannya langsung dicekal oleh Basten. "Kamu mau kemana? Saya suruh kamu ke sini bukan untuk melepaskan rindu, tapi untuk bekerja. Gue akan kerjakan semua tugas yang akan saya kerjakan. Tapi biarkan saya ketemu sama Velty." Altar terlihat memohon dengan pemilik rumah. Basten memahami perasaan Altar, dan melepaskan pegangan tangannya pada pergelangan Altar. Tanpa basa-basi, pria itu langsung masuk ke dalam rumah menemui Velty dan menanyakan alasan mengapa dia mengabaikannya belakangan ini. Namun niatnya itu langsung terurung saat melihat wajah Velty sedang terpuruk. "Berarti, itu artinya kakak belum yakin dan belum siap untuk menerimanya." Obrolan Canari dengan kakaknya yang sedang diperhatikan oleh Altar. "Berarti mereka sedang omongin gue nih," batin Altar. "Ya udah kak, kalau gitu tinggalin aja dia," ucap Canari lagi. Yang membuat Altar tidak sabar ingin sekali keluar dari persembunyiannya saat ini setelah mendengarkan ucapan istri mantan sahabatnya itu. Namun ia mencoba memperhatikan lagi lebih lanjut obrolan kakak beradik itu. "Tapi aku tidak bisa loh dek." Suara Velty terdengar ragu tapi serius. "Kenapa?" pancing Canari. "Karena aku juga suka sama dia." Akhirnya di waktu yang bersamaan, Altar keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung menghampiri kedua kakak beradik itu. "Kamu mau kemana?" tanya Velty saat melihat adiknya bangkit dari tempat duduknya dan mau pergi. "Ngasih waktu buat lu berdua," jawab Canari sambil menatap ke arah Altar. Mereka pun duduk berdua, dengan hati yang sangat deg-degan. Padahal mereka bukan lagi anak ABG atau anak remaja yang baru merasakan hal seperti itu. Namun entah mengapa perasaan yang mereka rasakan bagaikan orang asing yang baru pertama bertemu setiap duduk berdua. "Jangan lama-lama ya. Ingat masih banyak pekerjaan," celetuk Basten saat masuk ke dalam rumah. "Pergi loh sana. Ganggu aja," protes Altar. Akhirnya Velty dan Altar tinggal berdua di ruang tamu, sementara Basten dan Canari pergi ke kamar. Dengan penuh keyakinan, untuk pertemuan saat ini Altar memberanikan diri membahas tentang hubungan dan perasaan yang pernah ia utarakan kepada Velty. Namun ketika Altar kembali membahas tentang perasaan yang pernah terungkap yang belum ada jawaban kepastiannya sampai saat ini, Velty malah merasakan detak jantung yang tidak berdetak secara normal. "Maaf mas, aku belum bisa menjawab dan memberikan kepastian," respon Velty setelah Altar membahas kembali perasaan yang pernah terungkap di antara mereka. Altar tersenyum melihat wajah Velty yang terlihat kebingungan dan gugup dalam hal menyikapi perasaannya saat ini. "Gak apa-apa Velty," sahut Altar sambil tersenyum. "Aku udah tahu kok jawaban kamu." "Maksud kamu?" tanya Velty. Namun tatapannya masih fokus di layar ponselnya. "Aku udah dengar tadi, waktu kamu bilang kalau kamu suka sama aku." Mendengarkan perkataan Altar,
Wajah Velti langsung memerah karena saking malunya dengan ucapannya yang ternyata telah didengar oleh Altar. Bisa gak mas, jangan lihatin aku kayak gitu. Protes Velti dengan tatapan Altar yang berhasil membuat wajah si janda muda itu memerah. Oke, dan bisa gak kamu balas tatapanku? Goda Altar. Aku malu banget mas. Sambil memeluk bantal yang ada di kursi sofa. Mending peluk orangnya aja. Lebih nyaman dibanding memeluk bantal. Mau nyoba? Pria itu semakin menggoda. Mas. Protes Velti. Iya, aku masih ada di sini kok. Velti semakin gugup dengan suasana hatinya saat ini yang sedang tidak beraktivitas secara normal. Ditambah dengan keberadaan pria yang tak kalah ganteng, tampan, gagah, dan berbadan kekar itu dengan Basten. Namun Velti tetap berusaha membuat suasana hatinya tidak semakin kacau, dengan mengalihkan situasi yang sedang teruji itu antara batinnya dengan batin Altar. Mas, aku bikin minuman dulu ya. Velti mengalihkan keadaan. Namun siapa sangka wanita cantik itu yang sudah bangkit dari tempat duduknya dan hendak ingin pergi ke dapur. Dengan cepatnya lengan kekar Altar berhasil menarik tubuh langsing Velti ke dalam pelukannya. Perasaan Velti bercampur dengan kehangatan, kenyamanan, ketenangan. Meskipun ia tahu hal ini tidak sewajarnya terjadi, namun pelukan ditambah dengan aroma tubuh Altar yang begitu menggoda, membuatnya tidak mau berpindah dari pelukan hangat pria itu yang telah berhasil membawa batinnya melayang ke dunia yang paling terindah. Lanjut ke bab berikutnya.